Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Gigi Silviani Kesuma MPH, yang saya hormati Bapak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji, yang saya hormati Pak Ari Budiono selaku mentor dari Ibu Fira Abdul Latif. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Dr. Gigi Silviani Kesuma. Mohon izin Bu. Ya. Ya baik, Pak Mentor mudah-mudahan tidak, Pak Penguji mudah-mudahan tidak jauh. Ya kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan evaluasi rancangan aktualisasi dan untuk peserta yang keempat. Ini Fira Abdul Latif yang dokter gigi kan ya? Iya dok. Ya, oke. Dan terima kasih Bapak Mentor atas kehadirannya di gelanggang seminar ini untuk memberikan dukungan terhadap mentinya. Dan ya, kita Bapak Muhammad Rian, SSTP MSI, yang akan memberikan evaluasinya sebentar. Ya, untuk itu saya persilakan kepada Dr. Gigi Fira Abdul Latif, walaupun nggak ditulis gelarnya, supaya saya ingatkan ke Pak Penguji. Ya, disilakan untuk menyajikan rancangannya. Ya, gunakan Ya, waktu. Izin share screen dok. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Penguji, Bapak Muhammad Rian SSTP MSI, kemudian kepada coach saya yang telah membimbing selama ini, Dr. Gigi Silviani Kesuma MPH, dan Bapak Mentor Pak Ari Budiono AMD Cup yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Langsung saja pada hari ini saya akan membawakan seminar rancangan aktualisasi yaitu media edukasi meningkatkan kesadaran kebersihan gigi dan mulut di UPTD Puskesmas Teku. Di mana di sini latar belakangnya yaitu aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil yang bekerja di instansi pemerintah, yang berfungsi sebagai yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian di mana sebagai dokter gigi yang merupakan salah satu unsur ASN itu dianggap perlu melakukan upaya dalam meningkatkan kesadaran kebersihan gigi dan mulut utamanya di UPTD Puskesmas Teku ini. Nah, di mana kondisi saat ini pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat itu belum optimal, di mana data yang didapatkan secara primer dari pemeriksaan gigi dan mulut di UPTD Puskesmas Teku saat ini menunjukkan sebagian besar dari pasien yang berkunjung ke puskesmas itu mengalami penyakit yaitu periodontitis dan karies gigi, di mana penyakit tersebut itu diakibatkan karena adanya akumulasi plak yang dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang terkandung di dalam saliva atau air liur, sehingga lapisan emal gigi itu menjadi sangat rapuh. Nah, kemudian adapun kondisi yang kita harapkan setelah dilakukannya aktualisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan melakukan kebersihan kesehatan gigi dan mulut, dan memiliki kebersihan
gigi dan mulut itu sendiri, sehingga dapat terhindar dari berbagai macam penyakit kesehatan gigi dan mulut. Kemudian di sini analisis isu. Sebelumnya itu kita mengidentifikasi beberapa isu yang ada di puskesmas tersebut. Namun isu yang terpilih yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di lingkungan UPTD Puskesmas Teku dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian dari isu prioritas ini kita cari penyebab masalah yang ada, kemudian kita tapis menggunakan tapisan USG dan mendapatkan penyebab masalah utama yaitu kurangnya kepedulian tenaga medis terhadap upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Lalu kemudian kita mendapatkan akar penyebab masalah yaitu yang pertama kurangnya edukasi dari tenaga medis, kemudian tidak adanya media edukasi yang dapat diperoleh atau dibaca pasien, kemudian tidak terjadwalnya agenda rutin sosialisasi kesehatan gigi dan mulut. Kemudian di sini kita dapat, mohon maaf. Kemudian di sini gagasan pemecahan isunya, yaitu yang pertama membuat media edukasi seperti video mengenai kesehatan gigi dan mulut, menambahkan media edukasi seperti poster mengenai kesehatan gigi dan mulut di Poligigi UPTD Puskesmas Teku. Kemudian kita melakukan edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut itu sendiri dan membuat dan membagikan leaflet yang memuat materi tentang kesehatan gigi dan mulut. Kemudian kita menjadwalkan agenda penyuluhan mengenai kesehatan gigi dan mulut secara rutin. Kemudian di sini langsung saja ke kegiatan. Ada beberapa kegiatan. Yang kegiatan pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor, di mana tahapan dari kegiatan tersebut yaitu mempersiapkan bahan konsultasi aktualisasi untuk mentor. Di sini outputnya yaitu tersedianya bahan konsultasi. Kemudian yang kedua menemui mentor atau pimpinan dan meminta waktu untuk melakukan konsultasi. Outputnya yaitu kesediaan pimpinan untuk meluangkan waktu. Selanjutnya melakukan konsultasi dengan mentor dan membahas rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan. Outputnya dokumentasi terlaksananya pertemuan dengan mentor. Kemudian catatan konsultasi dan arahan dari mentor terhadap rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Outputnya di mana kita mendapatkan catatan mengenai hasil diskusi dengan mentor. Selanjutnya mendapatkan persetujuan dari mentor, di mana outputnya itu adanya kesepakatan dari mentor mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian kegiatan kedua yaitu mendesain poster dan leaflet edukasi kebersihan gigi dan mulut. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu kita mencari dan mengumpulkan bahan materi untuk poster dan leaflet, di mana outputnya kumpulan materi dan draft dari poster dan leaflet. Kemudian yang kedua menentukan mitra jasa pembuatan poster dan leaflet. Outputnya di mana di sini kita sudah tetapkan mitra jasa yang akan mitra jasa dalam pembuatan media poster dan leaflet. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu menyusun dan mencetak bahan media edukasi poster dan leaflet. Outputnya tersedianya bahan edukasi poster dan leaflet. Kemudian kegiatan 3 membuat video singkat cara sikat gigi yang baik dan benar. Nah, di sini kegiatan pertama yaitu mencari dan mengumpulkan bahan isi dan video. Kemudian outputnya yaitu draft konten media edukasi dari video. Kemudian kegiatan selanjutnya membuat video singkat mengenai cara sikat gigi yang baik dan benar. Outputnya yaitu tersedianya video edukasi tentang cara sikat gigi yang baik dan benar. Kemudian kegiatan 4, di sini ada sosialisasi perawatan kebersihan gigi dan mulut atau pembersihan plak gigi atau scaling.
di mana kegiatan pertama yaitu menambahkan, yang pertama ini kita menambahkan media poster dulu ke Poligigi untuk sebagai bahan edukasi. Outputnya penambahan media edukasi di Poligigi. Kemudian langkah selanjutnya membagikan lembar pretest kepada pasien untuk melihat bagaimana pemahaman pasien terhadap kesehatan gigi dan mulut sebelum dilakukan edukasi. Kemudian melakukan edukasi dengan menggunakan leaflet dan video kepada pasien di Poligigi UPTD Puskesmas Teku. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya terkait penjelasan yang telah diberikan. Outputnya di sini catatan pertanyaan pasien dan dokumentasi. Kemudian yang berikutnya itu membagikan lembaran post-test kepada pasien untuk melihat bagaimana pemahaman pasien setelah dilakukan edukasi. Kemudian kegiatan 5 di sini testimoni pasien tentang pembersihan plak gigi. Setelah melakukan edukasi dan setelah dilakukan kegiatan keempat tadi, lalu kita membagikan lembaran testimoni kepada pasien mengenai pembersihan plak gigi. Kemudian outputnya yaitu hasil testimoni. Adapun kegiatan 6 yaitu menyampaikan evaluasi dan laporan hasil kepada mentor, di mana kegiatan pertama menyusun laporan hasil aktualisasi, outputnya tersusunnya hasil aktualisasi, kemudian melakukan pertemuan terkait laporan hasil aktualisasi dengan mentor. Outputnya terlaksananya pertemuan dengan mentor, kemudian kita lakukan dokumentasi. Kegiatan selanjutnya menyerahkan laporan hasil aktualisasi kepada mentor. Untuk outputnya terdistribusinya laporan hasil aktualisasi tersebut kepada mentor. Kemudian di sini ada jadwal tentatif aktualisasi, di mana minggu pertama itu yang dilakukan melakukan kegiatan pertama dan kedua yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, menyiapkan dan menyusun mencetak draft media edukasi, poster, leaflet, dan membuat video. Kemudian minggu kedua itu di mana kegiatan ketiga yaitu menambahkan media edukasi seperti poster di Poligigi UPTD Puskesmas Teku, kemudian membagikan pretest, lembaran pretest, kemudian melakukan edukasi, lalu membagikan lembaran post-test. Kemudian itu terlaksana pada minggu kedua dan minggu ketiga. Lalu minggu keempat ini kita kegiatannya menyampaikan evaluasi dan laporan hasil kegiatan kepada mentor. Terima kasih. Ya, Demikian baik. yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Dan tolong stop share, boleh. Dan selanjutnya saya ingin mempersilahkan Bapak Mentor untuk memberikan penjelasan. Silakan, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Yang terhormat coach dan pembimbing para anggota Latsar angkatan ke 109. Ya, betul, maaf. 110 ya? Oh, 110. Oh iya, 110. 110. Ada mentinya juga di 109. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya cuma sedikit saja menyampaikan apresiasi dari peserta Latsar yang hari ini, yaitu Dr. Fira Abdul Latif, bahwa dari beberapa isu yang dia angkat memang betul nyatanya di lapangan. Sehingga kami mengharapkan dari Puskesmas ini, kegiatan dari yang mereka susun ini bisa terlaksana. Karena kebetulan kita dari beberapa tahun yang lalu, kita memang
tidak memiliki seorang dokter gigi. Jadi ini alhamdulillah kita Puskesmas Teku untuk tahun ini kita mendapatkan dokter gigi sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini bisa terlaksana. Jangan sampai cuma di atas kertas. Itu yang kami harapkan. Yang kami harapkan ini real di lapangan, jangan sampai cuma di atas kertas. Iya. Karena nanti kan tetap ada programnya jalan. Kami juga minta masukan dari coach dari BKSDM. Karena kalau cuma mentor sendiri yang bekerja dengan mentinya tidak akan berhasil. Karena harus juga ada bimbingan dari coach dari BKSDM. Supaya membangun manusia itu bukan cuma dari atas, tapi kita bangun manusia dari bawah juga. Mungkin sedikit itu saja penyampaian dari kami. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Mentor. Kekhawatiran Bapak kita sudah pahami, tapi itu tidak akan terjadi karena kegiatan-kegiatan ini mereka habituasikan ya untuk membangun kebiasaan nilai-nilai. Insya Allah Pak ya, semua yang sudah ada di rancangan itulah yang akan mereka kerjakan. Nah, tentu manfaatnya bagi organisasi juga. Baik, terima kasih Pak Mentor atas penjelasannya. Ya, saya persilahkan kalau Bapak penguji sudah tidak sibuk, boleh langsung handle ini layarnya. Baik, terima kasih banyak Bu Coach. Bu Coach ternyata perhatikan saya dari tadi. Iya Bu Coach, soalnya orang keuangan laporkan bahwa pagu untuk perubahan sudah keluar, tetapi anggaran untuk diklat teknis tidak ada. Seperti itu. Hanya saya kaget. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Gigi Silviani Kesuma MP Budiono. Terima kasih banyak sudah hadir di seminar rancangan aktualisasi ini. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini karena mentor yang paling mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Fira. Selain mentor, selain coach juga, karena coach ini kebetulan dokter gigi juga. Ini enaknya kan saya tidak perlu capek. Yang diusulkan dokter gigi coach ini pasti sudah menyeluruh. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi bahwa apa yang diangkat oleh Ibu dokter gigi Fira ini isu yang diangkat betul adanya seperti itu di lapangan. Kemudian apa yang tadi disampaikan itu kegiatan ini harus bisa dilaksanakan. Ini saya kira tantangan dari mentor. Jangan hanya sampai di rancangan, karena hari ini kita setujui rancangannya seperti ini harus diimplementasikan dan insya Allah di seminar berikutnya kita akan ukur sejauh mana implementasi dari rancangan hari ini. Baik, yang kami hormati Pak Host, Pak Halil Gibran, kemudian yang kami banggakan Ibu Dr. Gigi Fira, namanya Dr. Gigi Fira Abdul Latif ya. Ibu dokter sudah menikah, Bu Dokter? Belum, Pak. Oke, bagus. Kalau seperti izin ya, Bu Coach, saya menanyakan hal-hal yang pribadi dulu. Itu enaknya jadi penguji, bisa masuk kemana-mana. Tanya aktualisasinya bisa, tanya pribadi juga boleh. Nggak ada larangan kan, Bu Coach? Oke, baik. Bu Dokter Gigi tadi sudah menyampaikan dengan baik dan ketika Pak Mentor menyampaikan bahwa apa yang diangkat oleh Ibu Dokter Gigi Fira ini sangat aktual. Seperti itu yang di lapangan. Kemudian ini dokter gigi pertama yang mungkin ada di tempat Pak Mentor. Saya kira sudah selesai sebenarnya. Tetapi tidak afdol kayaknya penguji hanya menyetujui apa yang disampaikan oleh Pak Mentor. Dan Pak penguji juga menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter Gigi Fira ini sudah di cross check langsung sama Ibu Dokter Gigi Silviani Kesuma MPH sebagai coach. Oke, baik, saya lanjut ke laporan. Yang pertama saya mengapresiasi di bab pertama itu disampaikan
dasar di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian ada hasil pengamatan, kondisinya real, kemudian ada kondisi yang diinginkan, tidak ada permasalahan di bab 1. Di bagian bab 2 hanya tinggal ditambahkan saja Bu Dokter Gigi. Ini bukan Bu Dokter Gigi coach ya, Bu Dokter Gigi peserta. Dan sampai salah. Iya. Itu kan, iya, supaya ini Pak, Anda langsung mungkin bisa panggil adik Vira. Iya, langsung. Saya senang sekali ini Ibu Coach. Terima kasih banyak Bu Coach atas atas usulannya, dan usulannya diterima. Dek Vira begini ya, Dek Vira. Di bab 2 rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar itu jangan langsung tabel, dibuatkan narasi. Narasi contohnya berdasarkan surat edaran Menpan RB tahun 2020 tentang implementasi core value dan employee branding ASN, tentang berakhlak. Sampaikan narasinya dulu, singkat saja, kemudian masuk ke tabel. Berikut bagian terpenting di laporan ini adalah rencana kegiatan aktualisasi dari kegiatan pertama sampai dengan kegiatan kelima kalau tidak salah. Baik di kegiatan pertama saya kira tidak ada permasalahan. Di kegiatan kedua mendesain poster dan leaflet. Pertanyaannya ini hanya pertanyaan titipan saja sebenarnya. Masih relevankah membuat leaflet? Kenapa? Saya beberapa kali jalan-jalan ke rumah sakit waktu itu bawa keluarga, leaflet banyak tapi tidak dibaca dan dibagikan ke keluarga pasien, ke pasien. Coba dipakai Bakipas, tunggu antrian. Seperti itu. Saya mau tanya pendapatnya Dek Vira. Ini masih relevankah membuat leaflet? Sebenarnya sebelumnya Pak, kan ini bahan edukasi ini yang saya buat itu ada beberapa. Yang pertama itu video, yang dimana kalau video itu kan lebih menarik kayaknya, lebih menarik dinonton oleh pasien. Kemudian kalau untuk leaflet itu sebenarnya untuk tambahan bahan baca saja Pak. Iya, untuk tambahan bahan baca agar pasien lebih paham. Oh, seperti itu. Jadi artinya masih relevan kita buat leaflet. Oke, buat leaflet nanti jangan membebani mentor ya, bikin sendiri, jangan minta uang dari mentor. Nanti mentornya marah. Bikin kegiatan, ide-ide sendiri, ya dieksekusi sendiri dong. Nanti berikutnya baru kita bebankan ke mentor. Berikut di kegiatan terakhir. Di kegiatan terakhir ini harus saya pertanyakan biar kita satu persepsi begitu. Di kegiatan terakhir ini menyampaikan evaluasi dan laporan hasil kepada mentor. Di tahapan kegiatan pertama menyusun laporan hasil aktualisasi. Saya mau tanya, laporan hasil aktualisasi ini apa? Kenapa saya mempertanyakan ini? Karena menurut saya laporan hasil aktualisasi itu bukan bagian kegiatan menyelesaikan isu, tetapi itu kewajibannya Dek Vira. Enak ya ujungnya Dek Vira. Menyusun apa? Kecuali kalau bahasanya begini, ini kecuali nggak bahasanya begini. Bisa diakali sebenarnya, menyampaikan evaluasi. Judulnya evaluasi saja. Tahapannya menyusun laporan evaluasi mengenai isunya tadi atau mengenai judulnya tadi. Arahkan ke situ dia. Bukan membuat laporan aktualisasi. Kalau laporan aktualisasi saya membayangkan laporan aktualisasi yang akan kita seminarkan di seminar akhir. Siap. Kalau itu bukan kegiatan kreatif menyelesaikan isu, itu kewajibannya Devira. Siap Pak, siap. Ya? Oke, nanti diganti saja kalimatnya. Siap Pak. Melakukan pertemuan, termaksud bahasa-bahasa di bagian D, melakukan pertemuan terkait laporan hasil aktualisasi, menyerahkan laporan hasil aktualisasi. Yang tidak ada adalah harusnya membuat laporan evaluasi. Ada hasil evaluasi dari, kan ada pretest sama post-test ya? Kalau tidak salah. Iya, ada Pak, ada. Kita mengevaluasi hasil pretest dan post-test. Buatkan narasi, buatkan hasilnya, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat
dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian untuk nilainya saya kira sudah kayak akan nilai. Terima kasih banyak sudah membuat laporan ini kayak akan nilai. Pertanyaan terakhir yaitu ini penting, pertanyaan terakhir ini. Apakah betul sakit hati itu lebih sakit daripada sakit gigi? Tidak ya? Lebih Tidak, sakit-sakit Pak, gigi lebih kayaknya. sakit gigi deh kayaknya. Oke, baik. Saya sudah temukan jawabannya. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Ya, Selamat Pak. beraktualisasi, Vira. Ya, Pak. Manage waktu dengan baik dan jaga kesehatan ya. Siap, Sebagus Pak. apapun kita merencanakan aktualisasi, kalau tidak sehat, ya itu tidak bisa diimplementasikan. Kemudian juga kalau Ibu Dek Vira tidak sehat atau Dek Vira sakit, terus yang nyakitin kakak siapa? Seperti itu. Oke, baik, itu just kidding buat Bu Dokter. Terima kasih banyak sudah membuat rancangan sebagus ini. Tinggal diimplementasikan. Ingat, tadi ada tantangan dari Pak Mentor. Saya kira ini menjadi penyemangat untuk mengimplementasikan jauh lebih baik. Saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak Mentor. Berikut kami serahkan kembali ke Terima kasih. Coach. Ya, baik. Terima kasih. Cuma menginformasikan bahwa saya ini ada keahlian saya itu yaitu micro expression. Oke, Jadi thank you. itu tercatat dengan jelas kalau menyebut Dek Vira. Oh Insya iya. Allah. Insya Allah ini menjadi motivasi yang baik untuk melaksanakan aktualisasinya ya dengan penuh semangat, dan harapan dari Pak Penguji tentu ini masih realistis ya, relevan dengan kegiatan aktualisasi. Barangkali cukup ya Pak Mentor, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih kembali. Pak Penguji dan juga host ya, Vira. Kita akhiri ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mohon maaf ya Bu Vira, Pak Ari, saya akan alihkan ke main season karena kita akan beralih ke peserta. Ya, stop share, Vira.